Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 13-14 dengan tema Pemilu. Pemimpin itu perlu beri pengaruh. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama, negara kita saat ini sedang menyiapkan pemilu atau pemilihan umum, sebuah hajatan besar demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk periode 5 tahun yang akan datang. Nggak nanggung-nanggung, saudara, hajatan ini menelan biaya yang tidak murah dari sisi finansial, di mana perlu digelontorkan puluhan triliun rupiah supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saudara, meskipun mahal, tapi proses menentukan pemimpin ini tetap dijalani dengan kesadaran bahwa memilih pemimpin merupakan sebuah proses penting di mana pemimpin yang terpilih akan memiliki legitimasi kepemimpinan, sehingga kondisi negara ini menjadi stabil dan dapat berpengaruh pada pembangunan dan ekonomi negara kita. Lalu ada pertanyaan gini, Pak Andreas, terus nanti pas pemilu Pak Andreas mau pilih nomor berapa? Saya galau nih Pak. Nah, saudara, sebelum membahas lebih lanjut tentang nomor berapa, saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal, yaitu sadarkah saudara bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita sejatinya dipanggil juga untuk menjadi pemimpin. Tunggu dulu nih Pak, maksudnya apa saya dipanggil menjadi pemimpin? Jadi begini saudara, ada beragam definisi yang dimiliki orang berkaitan dengan kepemimpinan. Tetapi dari beragam definisi yang ada, kepemimpinan dapat disimpulkan sebagai memberi pengaruh sebagaimana yang diungkapkan oleh John Maxwell. Dan inilah saudara yang sebenarnya Alkitab katakan tentang panggilan kita, yaitu saya dan saudara sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk memberikan pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Nah, saudara, panggilan ini disampaikan oleh Yesus melalui sebuah penggambaran bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus ngomong begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, kedua benda ini, yaitu garam dan penerang, diangkat sebagai gambaran yang merujuk pada panggilan kita karena sifatnya yang memberikan dampak bagi sekitarnya. Garam, kehadirannya memberikan rasa dan dapat dipakai sebagai bahan yang menghambat proses pembusukan, sedangkan penerang, kehadirannya memberikan penerangan di tengah kegelapan. Sangat merepresentasikan panggilan kita untuk memberikan dampak bagi sesama, bukan? Nah, saudara, inilah yang sebenarnya juga terjadi pada masa kehidupan jemaat mula-mula, di mana semakin banyak orang yang percaya pada Kristus pada waktu itu. Mereka memberi diri dibaptis dan bersemangat untuk bertumbuh dalam pengajaran dan kesaksian. Nah, saudara, hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran orang-orang Kristen waktu itu yang hadir memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi orang lain yang hidupnya dikuasai dosa dan penyembahan pada berhala. Orang-orang Kristen pada waktu itu hidup di dalam kasih dan dengan aktif menyampaikan kabar baik, yaitu keselamatan di dalam Kristus pada orang-orang di sekitarnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita menjalani peran kita sebagai pemimpin di mana kita memberikan pengaruh pada orang-orang di sekitar kita yang membuat mereka mendengar dan mengenal Kristus dalam kehidupannya? Tentu masing-masing kita dapat menjawabnya secara pribadi. Tetapi saat ini saya hendak menyampaikan setidaknya saudara ada dua prinsip yang dapat kita lakukan untuk memberikan pengaruh tersebut. Pertama adalah melalui menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, prinsip kedua adalah melalui keteladanan hidup kita, baik perkataan ataupun perilaku kita. Nah, saudara, manakah dari kedua prinsip ini yang lebih penting? Saudara, saya mau sampaikan, teladan hidup tanpa pemberitaan dapat membawa orang mengabaikan Kristus dan fokus pada moral yang legalis saja. Sedangkan pengajaran tanpa keteladanan dapat membawa orang pada kekecewaan dan menjauh pada Kristus. Dengan kata lain, kedua prinsip ini saling melengkapi dan tidak dapat diabaikan salah satunya. Pada akhirnya yuk saudara, kita sama-sama berjuang dengan kekuatan dari Allah untuk berbagian dalam menjalankan peran kita sebagai pemimpin, yaitu memberikan pengaruh kepada orang lain, sehingga mereka dapat mengenal dan percaya pada Kristus melalui kehidupan kita. Kembali ke pertanyaan, jadi Pak Andreas pilih nomor berapa? Sebenarnya nih saudara, saya masih mikir-mikir juga.
Cuman satu hal yang saya mau sampaikan. Jangan golput, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Dan memilih pemimpin ini dapat kita jadikan momentum untuk mengingatkan diri kita sendiri juga bahwa kita keberadaannya adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan pengaruh pada orang-orang di sekitar kita supaya mereka boleh kenal Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Salam pemilu yang bukan pemilihan umum, saudara, tetapi pemilu, yaitu pemimpin itu perlu memberi pengaruh. Kiranya kita menjadi pemimpin yang membawa orang pada Kristus melalui pemberitaan dan keteladanan hidup kita. Amin. God bless you.